Computer Generated Imagery atau disingkat sebagai CGI merupakan salah satu teknik perfilman modern yang mengandalkan pencitraan gambar hasil dari kreasi menggunakan komputer, memungkinkan segala sesuatu yang dulunya mustahil kini menjadi mudah untuk diwujudkan. Di tokusatsu, penggunaan CGI sudah ada bahkan sejak pertengahan 90-an, di mana juga turut membantu produksi film menjadi jauh lebih cantik daripada sekedar practical effect biasa. Tapi jangan senang dulu, tidak semua CGI di tokusatsu sebagus apa yang kita harapkan. Sebab ada saja yang kurang baik, bahkan kurang tepat penggunaannya, dan juga kekurangan lainnya. Kita tidak bermaksud menghina atau menjelek-jelekan CGI yang ada dalam serial atau movie berikut ini. Karena bagaimanapun, membuat CGI yang bagus memang butuh kerja keras dan juga bakat yang luar biasa. Tapi di beberapa tokusatsu berikut, nampaknya mereka masih belum maksimal. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 CGI terburuk di tokusatsu versi Tokuvex Indonesia. Ninja Megazord vs Ivan Ooze, Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Ini merupakan salah satu penggunaan CGI yang mungkin memang kurang tepat. Karena biasanya kita menyaksikan pertarungan Megazord di Power Rangers yang menggunakan practical effect dengan shoot actor dan juga set miniatur. Namun di versi theatrical dari Mighty Morphin Power Rangers ini, mereka mencobanya dengan yang lebih original, yakni dengan tidak menggunakan practical effect dari footage Super Sentai seperti serial TV-nya. Maka sebagai gantinya, Saban menggunakan teknik CGI untuk pertempuran Megazord tersebut. Bahkan juga seluruh komponen Zord diproses dengan pemanfaatan efek komputer dan bisa dilihat bagaimana hasilnya. Ninja Megazord menjadi sangat terlihat konyol dalam movie ini, sebab seluruh CGI-nya benar-benar tanpa tekstur, sehingga benar-benar kelihatan bohongannya. Begitu pula dengan monster atau musuhnya yang bernama Ivan Ooze, di mana CGI-nya juga tidak kalah buruk dengan Ninja Megazord tadi. CGI dalam film ini mendapat kritikan yang luar biasa pedasnya dari kalangan fans, yang menilai CGI ini lebih buruk daripada gambar PS1. Apalagi, ini diperuntukkan untuk film layar lebar oleh big budget studio. Maka hasil semacam ini memang sangatlah mengecewakan. Ginga Feric dan Gingato, Seiyuu Sentai, Gingaman. Bahkan di tahun 1998, penggunaan CGI di Super Sentai sudah mulai digunakan, terutama dalam peluncuran atau pembentukan mecha yang berwujud hewan. Dan di serial Gingaman, seluruh mechanya dibentuk semirip mungkin dengan hewan aslinya. Dan itu merupakan tantangan bagi serial ini, terutama saat pembentukan wujud Ginga Feric dan juga Gingato, yang merupakan mecha personal milik Ginga Yellow dan juga Ginga Pink, di mana mecha berwujud serigala dan kucing tersebut menggunakan teknologi CGI di beberapa adegannya. Oleh karena itu, kalian bisa lihat sendiri bahwa kualitas CGI-nya benar-benar masih sangat tradisional, sehingga kelihatan sangat kartunis dan tidak padu dengan adegan lainnya. Untungnya, adegan itu hanya berlangsung beberapa detik, sehingga minimnya kualitas CGI itu masih bisa kita maafkan. Apalagi mengingat bahwa itu ada di era 90-an yang CGI-nya juga belum disempurnakan secara teknologi. Bahkan 4 tahun sebelumnya, Ninja Sentai Kaku Ranger sudah mulai menggunakan CGI untuk proses Henshin Ninja Man yang berubah menjadi Samurai Man. Dan walaupun sangat buruk, tapi itu merupakan eksperimen awal yang masih bisa dimaklumi. Serpentera, Power Rangers Wild Force. Seperti yang kita ketahui, dalam season kedua Mighty Morphin Power Rangers, ada Zord milik Lord Z yang disebut sebagai Serpentera, yakni Zord naga super besar yang digunakan sebagai senjata untuk memusnahkan satu planet dengan hanya sekali serang. Adegan tersebut diambil dari footage Dai Ranger, yakni mecha yang disebut sebagai Daijin Ryu. Dan seperti yang kita pahami, bahwa semua itu tetaplah menggunakan practical effect yang melibatkan stuntman atau shoot actor. Namun pada tahun 2002, saat proses syuting Power Rangers Wild Force yang ada di episode Forever Red, Serpentera dibangkitkan kembali oleh General Venjix sebagai senjata untuk menghancurkan bumi. Namun kali ini, menggunakan 100% footage original milik Amerika, tanpa menggunakan footage dari Dai Ranger seperti dahulu lagi. Sayangnya, CGI Serpentera sangat jauh dari kata sempurna, karena kurangnya tekstur, pewarnaan yang simpang siur, kadang hijau kadang abu-abu, dan juga ukuran yang tidak semasif dulu. Seakan-akan mereka lupa bahwa Serpentera adalah Zord yang luar biasa besarnya.
Dan lihat, naga ini bahkan dikalahkan oleh satu ranger saja menggunakan motor Wild Force Rider. Entah Serpentera yang menjadi lemah atau motor itu yang terlalu powerful. Pemandangan kota dan Tyrannosaurus, Zyuden Sentai Kyoroger vs Go Busters. Ingat film yang luar biasa ini? Kolaborasi antara Kyoroger dan juga dua tim dinosaurus sebelumnya, ditambah dengan bantuan dari Go Busters yang melancarkan misi para Kyoroger. Tapi bagaimanapun serunya film ini, tetap ada minus dalam beberapa sisi. Misalnya di awal film tersebut, ada adegan pemandangan kota yang berlangsung selama beberapa detik, sebelum angle gambarnya turun ke bawah, ke arah Bragigas atau Spirit Base. Dan bisa dilihat bahwa pemandangan kota tersebut adalah 100% CGI. Yang jadi masalahnya adalah karena CGI tersebut sangatlah kartuni dan lebih mirip seperti animasi tata perencanaan kota. Lagi pula kenapa pemandangan kota tersebut harus dibentuk menggunakan CGI? Jadi bukan hanya karena kualitasnya yang masih kurang, melainkan juga penggunaannya yang juga kurang tepat. Untungnya itu hanya berlangsung dalam beberapa detik saja, sehingga tidak perlu dinotis bagian mana yang salah. Dan bicara soal dinosaurus, ada adegan di mana munculnya Tyrannosaurus di hadapan Daigo dan yang lainnya. Tidak hanya CGI-nya saja yang kurang halus, namun juga karena gerakan mulutnya yang tidak sesuai dengan dialog yang diucapkan. Ya maklumlah, bikin CGI dinosaurus memang luar biasa rumitnya. Apalagi untuk sekelas film anak-anak dengan budget dan waktu yang tidak begitu banyak. Robot Ranger, Power Rangers Super Ninja Steel, masuk lagi ke Power Rangers, bahwa di episode Dimension in Danger, yang merupakan kolaborasi Power Rangers Ninja Steel dan juga para veteran Ranger lainnya, kita bisa melihat adanya proses kloningan dari para Rangers yang digunakan sebagai pasukan oleh Lord Draven. Hal itu pun ditunjukkan pada adegan klimaks dalam episode tersebut. Dan bisa dilihat bahwa pasukan robot tersebut adalah CGI yang diperbanyak, sehingga gerakan mereka terkesan sangat monoton karena menggunakan satu layer yang sama. Dan itu terkesan sangat buruk karena kelihatan banget bohongannya. Ya maklum, sebab itu merupakan penghematan atau meminimalisir penggunaan shoot actor, sehingga Saban lebih memilih menggunakan green screen dan juga CGI untuk membuat pasukan robotnya terlihat banyak. Kecuali untuk pertarungan Ranger satu persatu melawan robot kloningannya, karena itu di-shot secara individual dalam satu screen, dan dilakukan lagi terus-menerus untuk scenes yang berbeda-beda. Serangan monster Kamen Rider Zeo. Bahkan di Kamen Rider yang berlangsung di tahun 2018 dan 2019 kemarin, ada beberapa render CGI yang sangat aneh dan kurang maksimal. Apalagi mengingat ini adalah anniversary ke-20 untuk Kamen Rider Heisei, sekaligus akhir dari fase Heisei sebelum beralih ke era Reiwa. Harusnya CGI di zaman ini sudah harus lebih baik dong. Harapannya sih gitu, tapi kenyataan berkata lain. Sebab mendekati akhir season Kamen Rider Zeo, ada adegan penyerangan besar semua monster-monster Kamen Rider yang pernah ada, baik itu Foot Soldier ataupun monster yang berukuran besar sekalipun. Dan itu bisa kita lihat pada episode ke-47 sampai 48 Kamen Rider Zeo. Lihatlah, ada beberapa monster yang merayap di dinding gedung yang di-shot dari angle yang jauh. Lihat saja, monster-monster ini seakan diletakkan pada bagian background, namun kakinya berada pada bagian foreground, di mana peletakannya memang kurang tepat antara satu sama lain. Apalagi kurangnya tekstur berupa bayangan, sehingga kelihatan sekali bahwa itu adalah CGI yang belum sempurna dikerjakan. Inu Brother dan Kiji Brother, Avataro Sentai Don Brothers. Dan ini merupakan penggunaan CGI paling nyata di tokusatsu, karena berlangsung secara kontinu dalam setiap episode. Avataro Sentai Don Brothers memang sejak awal berani mendobrak tradisi dengan menggunakan CGI Ranger pertama untuk dua karakternya, yakni Kiji Brother dan juga Inu Brother. Tapi itu maklum, sebab dua Ranger ini memiliki karakteristik fisik yang memang tidak biasa, sehingga sangat mustahil jika menggunakan shoot actor seperti Sentai-Sentai lainnya. Kecuali untuk shot jarak dekat, Kiji Brother menggunakan shoot actor yang bernama Masashi Takada, sementara Inu Brother menggunakan puppeteer atau dalang yang menggerakkan kepala atau bagian tubuh lainnya. Dan bicara soal CGI, Kiji dan Inu Brother memang dibentuk dengan CGI yang pokoknya gitulah.
Lihat saja, tekstur Rangernya yang kurang begitu padat, membuat mereka seakan tidak padu dengan lingkungan nyata di sekitarnya, bahkan juga minus bayangan di beberapa adegan. Oleh karena itu, Kiji dan Inu Brother memang sangat dibatasi kemunculannya dalam wujud Ranger. Coba tonton lagi dari awal, dan buktikan jumlah screen time mereka. Namun semua layak untuk dimaklumi, sebab itu merupakan eksperimen Toei untuk menggunakan CGI di season yang sedang mereka garap ini. Kecuali untuk pertunjukan panggung, Kiji dan Inu Brother ditampilkan dengan menggunakan shoot actor dalam beberapa kesempatan. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.